Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta jiwa, menjadi salah satu pasar terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara. Di balik hiruk-pikuknya, terdapat jutaan cerita perjuangan, kreativitas, dan inovasi dari para pelaku bisnis, mulai dari pedagang kaki lima hingga CEO startup teknologi. Tapi, seperti apa sebenarnya dunia bisnis di Indonesia? Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, kelas menengah yang terus berkembang, serta digitalisasi yang masif, Indonesia menjadi lahan subur bagi para pengusaha. Bahkan di tengah tantangan global, sektor UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Saya mulai dari warung kecil, sekarang sudah kirim produk ke luar kota setiap hari. Peluang bisnis di Indonesia sangat beragam. Di sektor makanan dan minuman, tren kuliner lokal hingga fusion food terus berkembang. Di bidang digital, startup di sektor edtech, fintech, dan healthtech tumbuh pesat. Bisnis jasa seperti laundry, logistik, barbershop, hingga jasa titip juga makin digemari. Bahkan sektor konvensional seperti pertanian dan perikanan mulai mengadopsi teknologi dan model bisnis baru seperti agritech dan aquatech. Namun, memulai bisnis di Indonesia bukan tanpa hambatan. Banyak pengusaha pemula menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum sinkron, persaingan yang ketat, minimnya akses permodalan, rendahnya literasi digital. Birokrasi kadang bikin capek, tapi harus sabar. Pinjaman modal susah, apalagi buat yang belum punya aset. Tapi di balik tantangan, selalu ada celah untuk inovasi. Banyak startup dan komunitas hadir untuk membantu UMKM naik kelas. Untuk bertahan dan berkembang, pelaku bisnis di Indonesia perlu fokus pada kebutuhan pasar lokal, adaptif terhadap perubahan tren, memanfaatkan teknologi digital, membangun jejaring dan kolaborasi, menjaga kualitas dan konsistensi layanan. Dulu saya cuma jual di pasar, sekarang lewat IG dan TikTok, pesanan bisa dari seluruh Indonesia. Generasi muda punya peran besar dalam dunia bisnis saat ini. Mereka datang dengan ide-ide segar, pendekatan digital, dan semangat kolaboratif. Dari bisnis kopi, eco-friendly packaging, hingga digital marketing agency, semuanya dimulai dari ide sederhana dan eksekusi konsisten. Kreativitas lokal juga mulai mendapat panggung. Produk-produk handmade, kerajinan dan seni lokal, kini menembus pasar internasional lewat marketplace digital. Kalau kamu ingin memulai bisnis di Indonesia, ini beberapa tips dasar, mulai dari masalah sekitar yang bisa kamu bantu selesaikan. Validasi ide bisnis sebelum terlalu jauh. Jangan takut memulai dari kecil. Manfaatkan media sosial untuk promosi. Catat pemasukan dan pengeluaran sejak awal. Bangun branding yang kuat dan personal. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di Indonesia. Banyak bisnis beralih ke online, belajar pakai platform seperti WhatsApp Business, Tokopedia, Shopee, hingga memanfaatkan TikTok Shop. Adaptasi ini bukan cuma tren sementara, tapi jadi fondasi baru bagi dunia usaha. Dulu nggak pernah kepikiran bikin katalog online, sekarang semua pelanggan order via WhatsApp. Masa depan bisnis Indonesia sangat menjanjikan, apalagi dengan dukungan infrastruktur digital, generasi muda yang kreatif dan ekosistem bisnis yang makin terbuka. Tapi tetap dibutuhkan keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk belajar, dan semangat untuk terus berkembang. Bisnis bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang mimpi, kerja keras, dan kontribusi untuk membangun negeri. Jadi kalau kamu punya ide, jangan tunggu sempurna. Mulai saja dulu dari yang kecil, dari yang bisa. Indonesia butuh lebih banyak pelaku bisnis, dan mungkin pelaku berikutnya adalah kamu.